Kau bawa kami terbang. Kami sebagai ahli waris-Mu Tuhan, kami mau mengatakan kepadamu, bawa kami terbang ke puncak destiny kami masing-masing. Supaya kami nyampe Tuhan, apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami tidak ada yang gagal. Apa yang sudah Engkau tentukan dalam kehidupan kami, destiny kami, jangan sampai terpotong Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami dan keturunan kami yang gagal dalam mengikut Engkau. Dalam masa-masa yang kami akan hadapi di depan ini Tuhan, kami tahu tantangan terlalu amat banyak buat kami menang Tuhan. Kami membawa seluruh keluarga kami masuk dalam puncak destiny kami. Engkau terus memperbarui sayap-sayap kami. Ingatkan Tuhan, kami mau mengingatkan Engkau, kami adalah ahli waris-Mu, milik pusakamu ya Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi, kita katakan, Tuhan kami adalah ahli waris-Mu. Kita akan benar-benar mendeklarasikan ahli waris-Mu. Ya Tuhan, ingat kami adalah ahli waris-Mu, milik pusakamu. Nyanyikan dengan keras saudara, katakan kesayanganmu, sujud menyembahmu. Katakan sekali lagi, ya kami ahli waris-Mu, Kami ahli waris-Mu, milik pusakamu. Umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Kami ahli waris-Mu, milik pusakamu. Umat kesayanganmu, sujud menyembahmu. Dalam ujian, Bapa, kalau Engkau akan angkat kami tinggi-tinggi, ingatkan kami, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua apa yang Kau percayakan dalam hidup kami mau kembalikan kepadamu. Kau tahu Tuhan,
Engkau memberi kami hidup untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk kasih setiamu. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu pada pagi hari ini ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti, kami boleh berjalan, kami boleh menghadapi akan segala sesuatu, dan kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, saat ini Kau sediakan akan wadah kami yang besar untuk menerima apa yang Engkau janjikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan sebelum saudara duduk di tempat masing-masing. Saudara, hari ini kita teruskan dengan apa yang kita pelajari, yaitu judulnya adalah persiapan menghadapi tantangan di depan. Ya. Persiapan menghadapi tantangan di depan. Saudara, kenapa judulnya atau temanya adalah persiapan? Kita harus mempersiapkan. Karena kita tahu di hadapan kita itu banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Dan sebelum semuanya ini terjadi, baik ada musibah maupun nanti ada resesi, maupun terjadi perkara-perkara yang ini terus bergulir, saudara. Keadaan-keadaan dalam negara kita ini terus bergulir, dan itu adalah tantangan yang ada di depan kita. Nah, kita berdoa hari ini Tuhan akan memberikan perlengkapan dalam hidup saudara dan saya dalam menghadapi tantangan di depan. Siap saudara? Saya percaya, saya berdoa supaya saudara jangan ngantuk ya, dan benar menangkap, supaya pulang dari tempat ini saudara sudah tahu apa yang harus dilakukan. Amin. Ya. Kita belajar tetap dari Nuh. Ya. Saudara tahu, tadi sudah saya sampaikan waktu tadi malam ya. Tadi malam bahwa pada saat Nuh itu diperintahkan, itu mandat. Ya. Mandat yang diberikan kepada Nuh. Hari ini juga saudara menerima mandat dari Tuhan. Ya. Mandat yang diberikan kepada Nuh adalah buat sebuah bahtera. Ya. Kita tetap berpegang kepada Hosea berapa? Ayat? Ya, pintar semuanya ya. Kalau tes dapat 10. Dikatakan bahwa harus membuat ladang baru. Nah, ini Nuh itu mendapatkan mandat, ini ladang baru. Ya. Yang dia tidak pernah mendapatkan sesuatu pengalaman di dalam menghadapi hal itu. Saudara, saya percaya ladang-ladang yang saudara dan saya akan dapatkan dari Tuhan itu adalah sesuatu yang mungkin saudara nggak pengalaman, ya. Tapi nggak usah takut, karena Nuh pun mengalami hal yang sama. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita tahu tadi malam sudah benar-benar kita mendalami menjadi orang yang benar di zamannya, bergaul dengan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Saya membayangkan saudara, saat Nuh itu menerima mandat itu, yang dianya blank gak tahu, tapi dia harus lakukan, yang dinamakan bertanggung jawab dengan apa yang diberikan. Saya bayangkan begini, dia mulai bicara dengan siapa? Dengan keluarganya. Dia bicara dengan istrinya, bicara dengan anak-anaknya, ini suruh bikin kapal nih, suruh bikin bahtera nih. Ya. Saya yakin
teamwork yang baik itu adalah keluarga. Ya. Sekali lagi, teamwork yang bagus adalah keluarga, istri dan anak-anak. Jadi dalam menghadapi akan ladang yang baru, kita harus benar-benar tahu persis ini yang dari Tuhan. Bicarakan dengan teamwork saudara, yaitu istri dan anak-anak. Ya. Setelah ini ada kesatuan, mungkin mantu-mantunya bisa menolong dalam menghadapi akan pekerjaan yang baru ini, membuat Bahtera. Kan dikatakan Nuh itu adalah orang yang baik, tidak bercela di zamannya. Otomatis kalau orang baik dan tidak bercela itu pasti punya banyak teman. Pada zaman itu, walaupun mereka hidupnya tidak mengenal Tuhan, ya, tapi dia pasti mereka punya menjadi pengusaha-pengusaha atau punya pekerjaan. Mungkin salah satunya ada yang bisa membuat yang namanya Bahtera itu, yang namanya kapal. Jadi ini suatu gambaran di dalam ladang yang baru. Mungkin saudara belum pengalaman, tapi Tuhan sanggup untuk punya divine connection, ya. Sampai saudara itu akhirnya punya suatu tim untuk dapat membuat akan segala sesuatu sehingga logos jadi rema, ya. Ini yang harus saudara percaya, ya. Seperti yang dialami Nuh. Yang penting kalau saudara tahu ini lahan yang Tuhan berikan, ladang yang Tuhan berikan, sekalipun baru, tidak usah takut. Buat anak-anak sekolah, ya, kalian nanti bakalnya sekolah di luar kota, ya, sesudah selesai ini. Mungkin saudara anak-anak ini ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Lalu fakultas kalian ini sesuatu hal yang baru, itu lahan baru, itu ladang baru, ya. Jadi jangan memikirkan bahwa ladang baru itu buat oma-oma, buat opa-opa, buat papa mama, tante, tidak. Kalian pun punya. Begitu kalian naik kelas 4, ya, itu ladang baru, ya. Karena apa? Teman-temannya baru, ya. Semua baru, gurunya baru, ya kan? Nah, itu namanya lahan baru. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita belajar dari Nuh, ya. Yuk kita belajar dalam Kejadian 6 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan gini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, dikatakan, ya. Kita belajar ini bahtera, ya. Ini kalau anak-anak kebaktian anak-anak tuh tahu tuh itu bahtera. Ya. Bahtera itu dibuatnya dari kayu gofir. Kenapa? Kayu gofir itu kayu yang sangat kuat, tahan cuaca apapun juga. Dalam keadaan panas bagus, nggak gampang rusak. Dalam keadaan dingin tidak gampang rusak. Itu kayu gofir, hampir seperti kayu pinus, ya. Hampir seperti kayu jati, kuat banget, keras dan kuat. Itu namanya kayu gofir. Saudara, bahtera ini menggambarkan kehidupan dan lahan yang baru yang Tuhan berikan, dan juga kehidupan kalian, baik pelayanan jasmani maupun rohani, ya. Nah, Tuhan katakan, kamu membangun rumah tanggamu itu dari kayu apa? Bahtera itu adalah gambaran
kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kehidupan sekolah. Kamu bangun dari kayu apa? Kenapa bocor terus? Kenapa rumah tanggamu bocor terus? Ya. Kenapa usahamu bocor terus? Usaha apapun gak pernah untung. Ya. Seolah-olah bocor terus, rugi terus dan rugi terus, saudara. Nah, hari ini Tuhan memberikan, kan tadi dikatakan bagaimana kita menghadapi tantangan. Kenapa bocor? Kenapa dalam rumah tangga saya itu seperti ini terus? Dicek kayunya dari apa? Oh, ternyata aku dari bambu, saudara. Ya. Gampang kropos, bocor. Hari ini ganti dengan kayu gofir. Ya. Bagaimana caranya? Tuhan bilang ladang yang baru harus dibuat dari kayu gofir. Mandat yang baru harus dibuat dari kayu gofir. Kayu yang kuat, tahan dalam segala cuaca. Bagaimana secara rohani? Pelaksanaannya bagaimana? Saudara, yang bisa membuat kita segala sesuatu itu menjadi kuat, di mana rahasianya? Ada, semua itu ada dalam Alkitab. Makanya harus baca Alkitab. Ya. Kalau saudara dan saya di dalam segala sesuatu dasar firman, pasti tidak akan bocor. Di mana itu letaknya? Ya. Yaitu dalam Mazmur pasal 1. Ya. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, kayu gofir itu lambang daripada begini. Kalau saudara dan saya itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, kamu akan menjadi kuat. Rumah tangga, pekerjaan apapun, kalau kalian kesukaanmu bukan berfoya-foya, bukan menghabiskan uang, bukan lahan yang ditawarkan, kemungkinan pekerjaan ditawarkan seolah-olah itu menguntungkan. Ya. Sekarang banyak sekali orang ditawarkan cepat kaya. Bagaimana? Apalagi kalau lagi kepepet, ada yang nawarin supaya cepat kaya. Kamu punya uang berapa? Aku punya uangnya cuma 5 juta. Bawa sini. Dalam tidak usah 1 bulan, seminggu menjadi 7,5 juta. Uangnya 2,5 juta tak kasihkan kamu dulu. Bonus. Tapi uang kamu masuk ke saya 5 juta. Tapi bonus kamu tak kasih 2,5 juta. Pikirannya sudah tidak waras. Di bank mana yang mau ngasih bunga sampai 50%? Gak ada. Tapi pikirannya wis gak waras. Untung waduh, aku 5 juta dapetnya 2,5 juta, modalku 5 juta. 5 juta kasih ke dia, tapi aku sudah dapat bonus dulu 2,5 juta. Hebat. Oke. Itu orang keblinger. Justru yang 2,5 itu adalah uangnya dia sendiri. Nih, dia nggak sadar. Kebulet terus menerus. Akhirnya hancur, saudara. Ya. Hati-hati. Ya. Karena apa? Kesukaannya adalah pengen cepet kaya. Tapi kalau kesukaanmu adalah Taurat Tuhan, apa sih yang saat ini ada dalam hidup kita Taurat Tuhan? Apa? Yang keras? Apa? Alkitab itu adalah isi hatinya Tuhan.
Ditulis di dalam Alkitab. Makanya sejak kecil anak-anak disuruh baca Alkitab. Kenapa? Itu dasar ya, untuk kita melakukan segala sesuatu. Jadi kayu gofir itu kayu yang kuat. Apa yang kuat? Firman Tuhan. Kalau engkau punya kehidupan kuat sekali firman Tuhan ya, pasti mengalami hidup yang luar biasa ya. Nah, tidak sekedar baca, tapi apa dikatakan merenungkan firman itu sekali apa suruhnya nginget-ngingetnya apa? Jadi jangan yang diinget-inget drakor. Siapa yang suka nginget drakor? Game macem-macem, TikTok. Terus apa lagi ya? Apalagi kan? Nah, macam-macam ya. Yang diingat apa tadi firman Tuhan ya? Taurat Tuhan. Kalau engkau merenungkan, ngerti sih maksudnya merenungkan. Kayak orang kalau jatuh cinta tuh, ya. Anak-anak kecil sih belum jatuh cinta, tapi anak kecil itu nomor satu umumnya nomor satu tuh mama. Nomor satu mama. Bener kan Kian? Nomor satu mama. Oh ya. Jadi mama. Jadi kalau apa-apa ini ya. Ini anak kecil. Kian itu kalau di rumah kalau lagi mainan, mama kemana? Dia selalu tanya. Mama ya kerja. Pulangnya jam berapa? Apa? Itu selalu mengingat. Kalau orang pacaran yang diingat pacarnya. Selalu mengingat. Kesukaan merupakan kesukaan. Ini Kian diomong lagi sama Oma ya. Kalau kita lagi mau pergi, Kian kita mau pergi makan di luar. Makan apa? Marugame. Iya kan? Dia tuh pengen senengnya sama marugame. Saya tidak tahu kalau marugame itu ternyata kok mahal. Kemarin ini saya Gojek karena dia bilang pengen marugame. Terus Gojek baik, saya diajari pakai Gojek. Gak bisa, saya itu Gojek gak bisa. Diajarin sama Kela. Gini loh mah. Cih, larang ya. Ternyata marugame itu mahal. Bisa dapat mie bisa 10 Indomie. Iya, sungguh mahal ya. Nah, itu kalau namanya kesukaan, kita belum ngomong apa-apa, kita mau makan apa? Marugame. Selalu gitu. Kesukaan ya. Kalau makan cepat sekali Kian itu kalau makan marugame ya. Nah ini contoh, gak apa-apa ya Kian ya, emang bener kan? Ya. Soalnya dia suka komplain di rumah. Oma, kalau khotbah tuh jangan suka Kian saja sih. Itu loh. Komplain dia kalau sukanya begitu. Nah, jadi begini, itu kesukaan. Nah, kalau kesukaan kan selalu ingat. Nah, kalau saudara firman itu merupakan kesukaan, itu selalu ingat. Selalu ingat. Ya. Kemarin kita pergi ke Kendari sama Luki. Kian bawa satu mainan. Iku apa nok? Kata Luki. Mainan om. Karena Eor itu ada di hatinya Luki. Langsung dia pergi beli barang yang sama. Ngerti? Ya. Jadi kalau ada yang di hati, itu selalu ingat. Betul? Eornya mana di sini? Gak datang. Oh, ya. Jadi kita harus tahu, saudara. Kalau ada yang di dalam hati, ya, itu selalu ingat.
Kalau firman itu ada dalam hatimu, merenungkan Taurat itu siang dan malam, pasti menjadi kayu gofir. Ya, menjadi kayu gofir. Nah, kalau saudara seperti itu, jawabannya di ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang mau? Coba angkat tangan. Siapa yang mau bahwa seluruh apa yang dikerjakan menjadi berhasil? Saudara, ya, mau kan? Nah, harus apa? Menjadi kayu gofir. Ya. Tahu ya, untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi lahan baru, pelayanan baru, apa saja yang baru yang Tuhan akan berikan, ingat harus dilakukan dengan kayu, dibangun dengan kayu gofir. Selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu yang kedua dikatakan, kita baca daripada Kejadian 6 ayat 14 tadi, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Terus yang kedua, batra itu harus kau buat berpetak-petak. Di petak-petak itu apa sih? Petak-petak itu disekat-sekat. Ya. Kenapa ya? Kok Tuhan suruh batra itu disekat-sekat? Disebabkan yang penghuni itu binatang, bukan manusia saja, binatang. Kalau tidak dipetak-petak, binatangnya dicampur, harimau, singa bisa makan kambing, betul nggak? Betul nggak? Iya, kudu dipetak-petak. Kalau tidak dipetak-petak, harimaunya mampir ke rumahnya, ke tempat. Loh, itu pada makanan saya si kambing, mbek, dimakan. Kalau sampai dimakan, nggak ada kambing lagi karena yang diambil cuma sepasang kan. Saudara nggak bisa makan sate kambing, ya kan? Tuh, jadi Tuhan tuh sudah tahu ini manusia seneng sate kambing, gitu ya. Jadi harus kalau bikinnya dipetak-petak, disekat-sekat, supaya yang satu sama yang ini tidak bisa bertengkar. Ya, yang kambing ya kambing, yang harimau, yang gajah ya gajah. Ya. Semua diatur dengan berpetak-petak. Nah, apa sih yang dinamakan berpetak-petak? Artinya diatur dengan baik, ya, mengatur dengan baik. Jadi dalam lahan yang baru yang Tuhan berikan dalam pelayanan, dalam rohani, pelayanan rohani jasmani, pekerjaan yang Tuhan mau apa? Mengatur waktu dengan baik. Ya. Waktu harus diatur. Mana buat keluarga, mana buat Tuhan, mana buat pelayanan, dan mana buat pekerjaan, mana buat rekreasi mungkin. Harus diatur waktu itu. Jangan semaunya. Wis apa jare nanti, nggak bisa. Hidup waktu harus diatur. Ya. Biasanya kalau sudah misalnya kita ngobrol ya, atau main nonton drakor atau nonton sepak bola mungkin atau apa saja, kadang-kadang kebablasan, waktu habis, tidak bisa ngatur waktu dengan baik. Harus dipetak-petak. Jadi yang Tuhan inginkan,
pekerjaan, tantangan banyak. Ya. Yang Tuhan mau diatur waktunya. Terus apalagi ngaturnya? Keuangan. Keuangan harus diatur. Gak bisa begitu dapat uang segini atau begini caranya. Kita kalkulasi. Wah, ini nanti kalau pekerjaan ini bakal untungnya sekitar 25%. Hitungannya ya. 25%. Begitu dapat DP sudah dipotong untungnya dulu 25%. Itu namanya tidak mengatur keuangan dengan benar. Gak bisa. Jadi kita harus ngatur keuangan dengan benar. Kenapa ada yang dinamakan manajemen ya, punya manajemen yang benar. Kalau kamu Bahtera ini harus dipetak-petak, ya, mengatur keuangan dengan baik. Lalu apalagi mengatur pekerjaan dengan baik. Artinya kamu punya pekerjaan ini, kamu kasihkan kepada seseorang, harus orangnya yang tanggung jawab. Ini namanya mengatur pekerjaan dengan baik. Ya. Semua dikerjakan dengan baik. Ya. Pelayanan pun harus dikerjakan dengan baik. Mengatur rumah tangga harus baik. Ini namanya bahteramu dipetak-petak. Anak-anak pun harus begitu, mengatur waktu. Ya. Mengatur waktu, mengatur belajar, mengatur kita main, mengatur nonton. Makanya kalau dimarahin sama orang tua, stop, nurut. Karena tahu, orang tua sudah tahu terlalu banyak kamu main gadget. Ya. Harus dipetak-petak. Ya. Kapan les, kapan belajar, kapan main, kapan makan. Waktu makan gak boleh pegang HP. Ya. Itu ada peraturannya. Semua diatur. Hari ini Tuhan kasih ini semua buat saudara. Bertobat, saya berdoa saudara mengerti masa depan sangat sulit. Kalau engkau tidak melakukan ini, engkau kena yang dinamakan air bah. Ya. Kenapa Nuh ini diberikan begini? Karena Tuhan tahu bakal ada air bah. Kamu harus buat bahtera. Air bah itu macam-macam. Air bah adalah sesuatu musibah yang tiba-tiba datang. Kalau saudara tidak siap-siap dalam perkara ini, saudara terkena yang dinamakan air bah itu. Ya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi kita harus tahu di depan banyak tantangan yang sangat berat. Ya. Hari ini saya dapat ini dari Tuhan. Ya. Tuhan memberikan pelajaran, peringatkan anak-anakku. Supaya apa? Saat air bah datang, ya, perahu ini, bahtera ini naik. Ya. Musibah boleh datang, tapi musibah ada di bawahnya kita. Kita sih enak sekali. Air tidak pernah bisa masuk, tidak pernah bocor. Ya. Binatang di dalamnya damai sejahtera, tidak pada bertengkar. Ya. Makanan cukup. Mau hujan di mana-mana silahkan. Ya. Mau airnya bertambah besar terserah. Tapi bahtera itu tetap ada di atas air bah. Saudara harus tahu. Kalau tidak berjaga-jaga, air bah bisa melanda. Orang yang tidak mau zamannya Nuh mati semuanya, binatang pun mati. Ingat akan hal ini. Ya. Ini bukan main-main, tapi kamu harus tahu, cerdik dan pandai.
Saudara, kita harus dapat mengatur itu semuanya. Ya. Sesudah dipetak-petak, lalu dikatakan apa lagi? Kita akan belajar lagi. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal itu kalau zaman sekarang sih kayaknya ter ya, ter yang buat nutup bocor-bocor ya. Tapi kalau zaman dahulu itu adalah serutan kayu ya. Ya dimana gini, kayu gofir pada saat dibuat bahtera itu nggak nyambung tapi masih ada lubang di sini. Ya. Kalau air bisa masuk. Jadi dikatakan tutup dari dalam dan dari luar. Ya. Di mana ada celanya, kayu gofir itu masih ada celanya, harus ditutup. Ditutup bukan dari dalam saja tapi dari luar. Artinya apa? Seluruh celah yang ada dalam pekerjaan cepat ditutup supaya jangan bocor. Begitu kamu lihat ada situasi di dalam pekerjaan, lihat nih kok ada kebocoran, cepat ditangani, jangan dibiarkan. Ya, dari luar, yang dari dalam bagaimana? Rumah tangga. Ya, rumah tanggamu, kalau ada kebocoran, cepat ditangani, supaya jangan hancur dan tenggelam bahteramu. Ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ya. Seringkali kalau saya sudah melihat pemimpin pujian sudah mulai nyerong, saudara. Atmosfer mulai tidak bisa masuk dalam atmosfer Tuhan. Ya. Pasti selesai kebaktian tak japri. Kamu lagi apa? Lagi kenapa? Kelihatan kamu hari ini pelayanan kamu tidak bisa naik. Selalu selesai itu saya japri. Cepat biar sadar. Ya. Kalau tidak bahaya banget. Merasa dirinya oke-oke aja, nggak pernah ditegur sama Oma Nani, nggak pernah ditegur sama Tante Nani. Ya. Anak juga kalau sudah mulai menarinya nggak benar, saya tegur. Karena apa? Ini bocor. Rumah tangga bocor, cepat ditangani. Pekerjaanmu bocor, cepat ditangani dari luar dan dari dalam. Tambal supaya bocornya tidak berkepanjangan. Jelas? Suaranya sing keras supaya saya tahu kamu nggak ngantuk. Jelas? Nah begitu, kalau saya teriak-teriak kamunya, sayanya jadi bertanya-tanya, kamu ini bener dengerin. Ngotot banget loh saya ini ngajarin kalian ini. Semalam sudah tidak tidur. Ya, karena saya mengasihi saudara. Saya mau melakukan ini karena Tuhan. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan sampai kayu gofir yang sudah kamu pasang ini ada celah. Harus ditambal luar dan dalam. Jelas kan? Nah, terus apa lagi ya di sini dikatakan lagi? Harus ditutup dengan pakal luar dan dalam. Ya, teruskan nanti ya. Nah, dibuat berpetak-petak tadi sudah, harus ditutup luar dan dalam. Lalu dikatakan harus ada ukurannya. Ya. Tuhan bilang, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Jadi
ada ukurannya. Nah, ukurannya itu apa? Kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi kepada kita masing-masing, jadi saudara dan saya itu punya ukuran di hadapan Tuhan. Seperti talenta. Diberikan talenta itu sesuai dengan kemampuannya. Betul? Nah, demikian juga saudara itu punya ukuran di depan Tuhan. Nah, ukuran saudara A beda sama B, B beda sama C. Ya, dikatakan begini. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Maksudnya jatah. Ngerti ya? Ya. Jadi saudara masing-masing ini dapat jatah dari Tuhan. Jatahnya beda. Jatahnya beda. Jatah saya dengan jatah saudara beda. Jatah saya dikasihkan kamu orang kuat. Ya. Jatahmu dikasihkan saya juga nggak kuat. Semua ada ukurannya. Dan firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan kau dicobai lebih dari kekuatanmu. Betul? Jadi kita semua ada ukurannya, ada jatahnya. Bersyukur dengan jatah yang Tuhan beri. Satu perkara, ingat ya, jatah itu bisa bertambah, tapi jatah bisa berkurang. Ingat ya, jatah bisa bertambah tapi jatah bisa berkurang. Bagaimana jatah bisa bertambah? Kalau kamu menjadi alat yang bisa dipercaya. Lebih banyak kita bisa dipercaya, lebih banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jatahnya bertambah. Tapi kalau kita itu tanggung jawabnya tidak bisa dipercaya, tidak punya integritas yang tadi pagi juga disampaikan, tadi malam disampaikan sama Ibu Rati. Kamu tidak punya integritas, tidak bisa dipercaya, tidak setia, dicopot, diambil. Seperti orang yang punya satu talenta, akhirnya diambilkan. Karena apa? Dia nggak mau melakukan segala sesuatu. Jadi ukuran itu ya, kasih karunia. Ingat kita bicara tentang Nuh ya. Nuh mendapatkan kasih karunia. Kenapa Nuh bisa mendapatkan kasih karunia begitu besar? Karena dia bisa dipercaya. Hidupnya benar, bergaul dengan Tuhan, hidupnya saleh. Itu semua ada ukurannya ya. Jadi ingat, kalian harus tahu, lebih banyak kapasitasmu, lebih banyak Tuhan akan memberikan anugerah. Sungguh saudara. Dan kalau engkau bisa dipercaya, itu sangat luar biasa banget enaknya. Tuhan tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi, dan tambahkan lagi. Ya, jadi kita tahu bahwa ada ukurannya. Jangan iri sama orang lain. Dia kok dapat jatah segini, aku kok tidak. Masing-masing punya jatah. Jangan iri sama yang lain. Tapi kamu lihat apa yang Tuhan anugerahkan. Selesaikan semuanya sampai garis akhir. Tuhan sangat suka. Amin. Lalu katakan, tapi kalau misalnya kepengen boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Misalnya contoh ya. Saudara melihat, ini contoh saja. Wah, di Cirebon di mana-mana banyak sekali yang bikin kafe. Ini ceritanya ya. Aku pengen punya kafe, boleh enggak Bu Nani? Ya boleh, boleh. Orang kepengen kan boleh, ya kan? Hasil tidak hasil tuh nanti. Tapi orang kepengen boleh aja.
Kalau engkau mempunyai kerinduan seperti itu, ya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku pengen punya kafe. Apa yang harus saya lakukan? Buka jalan Tuhan, buka jalan. Ada seseorang pengusaha yang kemarin cerita sama saya. Aduh, saya tuh sebenarnya pengen punya pekerjaan yang lain. Dia bilang, dia udah punya pekerjaan, diberkati Tuhan, dia memang punya talenta di tempat itu, dan dia anaknya rajin dan sebagainya. Diberkati Tuhan, bukan tidak diberkati, tapi ada kerinduan. Aku tuh punya kerinduan, pengen punya pekerjaan selain ini, aku pengen punya pekerjaan baru. Lalu kan financial freedom. Nah, di financial freedom, terobosan, dia juga udah dapat terobosan. Tapi kepengen. Lalu dikatakan kemarin ini, suruh buka ladang baru. Wah, apa ya ladang baru? Ini nih aku sudah kepengen sekali. Ya sudah, cuma didoakan dulu, terus doa. Suatu saat ikut pelayanan saya ke satu daerah, ketemu dengan teman lamanya. Nah, ngobrol punya ngobrol. Dia tahu, kok ini kok kelihatannya lahan aku yang suka ini. Ya. Ini kok kelihatannya suatu ladang baru yang Tuhan berikan. Sepertinya ada divine connection. Sampai dia bisa tahu, kayak begini, oh ya, datang lagi, nggak langsung, datang lagi, ngobrol lagi, ngobrol lagi. Sampai akhirnya saya ambil. Tuhan, saya tahu, kalau bicara dengan istrinya, akhirnya tahu ini ladang yang baru yang Tuhan bukakan, saudara. Jadi Tuhan itu kalau kamu kepengen gak masalah. Cuman harus benar-benar dikatakan minta pimpinan Tuhan supaya seperti Nuh. Kamu harus bikin ya. Harus dipetak-petak, harus pakai kayu gofir dan sebagainya. Dan saya percaya kalau kau lakukan perkara ini, engkau akan diberkati. Dalam masalah apapun, ada badai itu macam-macam. Ada air bah itu macam-macam. Ya, tetap bahtera itu naik. Ya. Hujan besar, tidak kehujanan. Banjir, tidak kena kebanjiran. Air tidak bisa masuk. Karena apa? Ada dikatakan ditutup pakai pakal dari dalam dan dari luar. Saya percaya khotbah saya ini jelas, saudara. Jelas gak? Ya. Nah, yang selanjutnya. Ayat yang ke-16, dan pasanglah buatlah atap, ayat ke-16, buatlah atap pada bahtera itu. Coba gambar bahtera tadi ya, ada atapnya supaya anak-anak kecil juga bisa tahu. Tuh ada atapnya kan. Anak-anak tahu nggak atap itu apa? Hah? Genteng. Ya, ngerti kan, genteng itu namanya atap. Tuh, bahteranya ada atapnya. Kenapa perlu atap? Ya supaya jangan kehujanan, betul nggak? Ya, kenapa rumah ini di sini ada plafon, ada atapnya? Ya supaya kalau hujan, saudara tidak kehujanan. Ya. Tujuannya adalah harus ada perlindungan. Ya. Siapa yang harus menjadi pelindung dalam hidup saudara? Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi dalam menghadapi apapun tetap minta perlindungan dari Tuhan. Mau pergi ke luar kota, doa minta perlindungan ya. Mau makan, minta terima kasih untuk makanan ini, kuduskan ya Tuhan.
itu perlindungan kalau minta dikuduskan. Terus ditambahi lagi, Tuhan buat aku bisa menikmati makanan ini supaya tapi jangan gemuk. Boleh enggak? Boleh. Siapa yang mau gemuk? Nah, enggak mau semua kan? Ya kan? Siapa yang mau sehat? Kalau mau sehat, makan harus minta dilindungi sama Tuhan. Sebab kalau tidak zaman sekarang makan, begitu makan keluar protes sakit, ada saja. Jadi minta perlindungan. Kita makan, kita pergi, ya. Kita kerja, kita mau melakukan apapun. Untuk anak-anak, kalau mau ulangan, doa dulu. Ya. Tuhan ini berkati, aku bisa jawab semuanya, gitu. Ya. Namanya perlindungan, ya. Tuhanlah perlindungan kita, ya. Lalu selanjutnya dikatakan tetapi kepada kita, buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehata dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Yang selanjutnya ada pintunya. Coba dilihat lagi. Tuh. Tadi saya lihat ada pintu kok. Yang pintu terbuka mana ya? Oh ya itu tuh yang sebelah sana. Kelihatan ya? Ya, ada pintunya. Pintunya berapa sih itu? Berapa? 1. Ya, tapi emang 1. Selalu kalau banyak nanti kambingnya masuk sini, masuk dari sana. Susah, nggak bisa dihitung ya. Semua masuk dari 1 pintu. Firman Tuhan mengatakan, ya, Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jangan pakai pintu yang lain. Pintunya hanya 1. Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan pakai pikiran sendiri pintunya. Ya. Jangan dengar kabar-kabar atau berita dari orang lain. Yang mau mendapatkan berkat yang luar biasa, pintu hanya 1, yaitu siapa? Oh, yang keras loh ya. Siapa? Harus Yesus. Karena ada janji. Akulah pintu. Ayat yang ke-9. Barang siapa. Ayat yang ke-9, Mas. Ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Yesus, dikatakan saudara dan saya akan apa? Akan apa? Akan apa? Terus kita akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Domba makannya rumput. Kalau saudara makanannya macam-macam. Ada nasi, ada daging, ada sayur, betul nggak? Ya. Karena ini bicara tentang domba, di situ dikatakan rumput. Kalau saudara menjadikan Tuhan, keluar melalui Tuhan, masuk melalui Tuhan, artinya begini, apapun kamu mau pergi, doa sama Tuhan, minta perlindungan melalui 1 pintu. Maka dikatakan hidupmu terjamin. Siapa yang mau hidupnya terjamin? Nah, ada suatu janji yang saudara dan saya
uh, pegang untuk hari ini. Kejadian 6 ayat 18. Firman Tuhan katakan, sebagaimana Tuhan janji terhadap Nuh pada waktu itu, hari ini Tuhan janji terhadap saudara dan saya. Siapa yang siap untuk menerima janji Tuhan ini? Ya. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 6 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Siapa yang tadi ndak ngomong nggak dapat perjanjian ini loh. Ya. Siapa yang aku baca tapi di dalam hati, berkatnya cuma adanya di dalam hati. Mau sungguh-sungguh? Keluarkan suaramu yang keras. Ya. 2, 3. Pegang janji Tuhan. Ya. Kalau bahteramu ini kamu buat dengan sungguh-sungguh, seperti yang dikatakan harus ada dengan kayu gofir, harus dipetak-petak, kamu harus tahu cara kerja dengan hikmat dan bijak, serta dengan kepandaian. Seperti yang kemarin kita bicara tentang apa? Tentang ditabur dengan benih keadilan. Ingat itu semuanya. Saudara akan merasakan perkara yang ajaib. Biar hari ini anugerah Tuhan turun atas hidup saudara. Amin. Percaya? Yuk kita bangkit berdiri, tanganmu ke atas. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku terima benar-benar janjimu hari ini. Bapa, hambamu mau menghadapkan akan anak-anakmu yang hari ini datang dan boleh menyelesaikan hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Baik yang dari dalam kota maupun yang dari luar kota, maupun yang berasal dari beberapa daerah luar Jawa bahkan di luar negeri. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Ini anak-anakmu semuanya sudah mendengar akan apa yang bakal terjadi, tantangan-tantangan yang ada di hadapan, yaitu air bah. Air bah berbicara Tuhan tentang semua perkara penghalang yang ada di hadapan kami. Tetapi Engkau sudah mempersiapkan untuk membuat suatu bahtera. Sehingga apapun yang terjadi, kami tidak kehujanan, kami tetap selamat, dan ada janji-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, janji perlindungan, janji anugerah yang luar biasa, janji yang mengatakan anak cucu juga semua dijamin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri Tuhan, turunkan janji-Mu saat ini. Mari saudara berdoa dalam bahasa roh, sampai saudara mengerti. Ya dalam pakaian sakara, dalam pakaian sakara. Dalam nama Tuhan Yesus.
hari ini. Amin. Dan hamba percaya Tuhan, apa yang sudah kau meteraikan tidak akan dicuri oleh kuasa kegelapan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi, Amin. jadi, Amin. jadi. Kita sekali lagi angkat tangan kita. Bapa, kami mau menyerahkan semua perjalanan pulang kami ke dalam tangan-Mu. Kirimkan malaikat-Mu baik yang ada di kota Sion, yang luar kota, yang luar Jawa Tuhan, yang hari ini akan pulang maupun besok. Kami mohon anugerah-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami semuanya. Berkat yang terbaik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik. Saya melihat ada tetesan, saya nggak tahu apakah itu madu ataukah air, tapi tetesannya bening sekali dan turun ke atas kepala kalian masing-masing. Kirata nama, tolong Tuhan, biarlah air maupun apa yang kau teteskan ini adalah roh pengertian, roh pengertian, roh kepandaian, roh pengertian, roh kepandaian. Oh Tuhan, terima kasih. Terima roh kepandaian, terima roh pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima roh kepandaian, roh pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan tetesan ini. Tetesannya seperti air rasa, bulat-bulat begitu, dan jatuh ke setiap kepala kalian. Terima dengan iman. Engkau akan diberikan pengertian, engkau akan diberikan kepandaian untuk dapat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, engkau tetap dapat berlayar dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah terima semuanya Tuhan. Termaterai jadi. Kita katakan sama-sama.